Proses berikutnya adalah menebang bambu. Sambil menunggu pohon-pohon yang aku tebang kemarin daunnya kering dan rontok. Di sini bambunya sangat rapat. Aku mau nebang yang di sebelah sana agar nanti tidak sulit saat memotong maupun proses penumbangan. Aku bersihkan dahulu ranting-rantingnya agar tidak menghalangi proses penebangan. Lalu aku pilih bambu yang mudah ditebang dulu. Jadi, di Indonesia pohon bambu itu sangat banyak tumbuh, terutama di pedesaan. Pohon bambu sangat penting untuk kehidupan kita. Pohon bambu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, karena pohon bambu sangat banyak manfaatnya. Bisa sebagai atap rumah, bisa buat kandang, bisa buat keranjang, bisa bikin pagar dan kerajinan tangan lainnya. Menebang bambu harus selalu hati-hati dan waspada, karena bisa saja pecah dan bisa terjepit. Usahakan saat menebang bambu memakai jaket, celana panjang, dan sepatu agar aman dan tidak gatal-gatal bila terkena kulit. Nah, ini ada bambu yang pecah karena terlalu melengkung tumbuhnya, tidak lurus ke atas, sehingga saat mau ditebang langsung pecah. Selanjutnya mau aku potong di sini. Tetapi bambu ini malah meluncur ke bawah dan saya tidak berani menangkapnya karena bambu pecah itu sangat tajam. Langsung aku ikuti bambu yang meluncur ke bawah. Dan ternyata malah meluncur lagi. Dan aku tinggal dulu untuk menebang yang lain karena bambu sudah tidak di jalan dan tidak menghalangi bila ada orang lewat. Lalu aku buatkan katrol manual dari bambu yang kecil agar lebih ringan saat menyeretnya. Kemudian aku ikat di bagian pangkalnya. Tetapi sebelumnya aku bersihkan dulu area sekitarnya agar nanti tidak menghalangi proses penarikan. Setelah bersih, aku pun mulai mengangkat bambunya. Tetapi bambu ini masih sangat sulit sekali. Sudah aku coba angkat dari beberapa posisi, namun ternyata malah bambunya belum putus. Tetapi ini masih sangat sulit sekali. Sudah aku coba angkat dari berbagai posisi,
tetap saja juga sulit. Namun ternyata malah bambunya belum putus, masih ada yang nyangkut. Kemudian aku potong lagi. Nah, sekarang sudah berhasil diangkat. Lalu aku mulai menyeretnya dan perlahan-lahan diarahkan ke samping agar bambunya nanti bisa tumbang. Namun ternyata di atas masih ada yang nyangkut. Jadi aku menyeretnya lebih jauh lagi. Tetapi di sini malah terhalang oleh bambu lagi. Kemudian aku mencari cara dan mencari ide karena bambu sudah mentok, nabrak bambu yang lain. Tetapi di sini malah terhalang oleh bambu lagi. Kemudian aku mencari cara dan mencari ide karena bambu sudah mentok, nabrak bambu yang lain. Akhirnya aku memotong bambu yang menghalanginya, dan bambu telah terpotong. Aku pun lanjut mulai menuntun dan menarik bambunya lagi, tetapi masih sulit ditarik dan talinya malah mau lepas. Maka aku perbaiki dulu agar tetap terikat dengan baik. Bambu pun sudah terseret beberapa meter dari akarnya, akan tetapi bambu ini tetap tidak mau tumbang. Kemudian aku pindahkan kameranya dulu ke bawah. Bambu pun tidak mau tumbang. Akhirnya aku melepaskan talinya dan aku akan melanjutkan bambu yang mudah dulu. Bambu yang ini akan aku lanjutkan besok agar daunnya sudah layu dan ranting-ranting di atas karena masih kuat nyangkutnya. Kalau sudah layu agak lebih mudah untuk menariknya.
Bambu ini sudah aku tebang kemarin, namun masih nyangkut juga di tengah. Maka aku naik memanjatnya dan aku potong dari tengah pohon nanti. Kameranya kurang fokus dikarenakan posisi menjaga keseimbangan yang sulit. Kemudian kameranya aku taruh di bawah saja agar tidak kesulitan memegangnya. Jadi memotong bambu itu seperti ini prosesnya. Bila tempatnya banyak pohon-pohon bambu yang lain, karena saling nyangkut antara bambu yang satu dengan bambu-bambu yang lainnya. Nah, bambu sudah terpotong. Dan bambu-bambu yang aku tebang, aku kumpulkan di sini dan sudah ada beberapa bambu yang sudah terkumpul. Jadi bambu itu pertumbuhannya sangat pesat dan cepat. Dalam beberapa tahun, bambu sudah bisa dipanen atau bisa digunakan. Kurang lebih 3-5 tahunan, bambu sudah bisa ditebang untuk dijadikan rangka atap rumah maupun kandang. Beda dengan kayu yang membutuhkan puluhan tahun untuk dijadikan rangka atap rumah maupun kusen-kusen jendela rumah. Bambu dalam sehari bisa tumbuh 90 cm hingga 1 meter per hari. Dan tergantung tempat di mana bambu ditanam. Artinya setiap jam bisa tumbuh kurang lebih 4 cm. Dan ini sudah berganti hari. Aku mau melanjutkan bambu yang belum tumbang kemarin. Dan di atas sana ada beberapa bambu yang nyangkut. Kemudian aku potong bambunya lagi agar bisa tumbang. Bambu pun sudah terpotong dan bambu sudah sedikit pendek. Dan mudah aku menyeretnya lagi. Akhirnya bambu pun sudah tumbang dan aku bisa memotong di bagian tengah. Kemudian istirahat sebentar untuk minum, karena menebang bambu itu sangat menguras tenaga dan menguras keringat. Setelah itu, aku lanjutkan lagi menyeret bambu yang sudah aku tebang kemarin, namun belum tumbang. Seperti biasa, bambu harus diikat dulu dan dikatrol pakai tongkat.
Tetapi bambu yang ini aku tarik ke bawah. Dan beginilah proses penarikannya. Dan bambu berhasil turun, tetapi belum tumbang. Dan aku pindah dulu kameranya ke bawah. Di bawah banyak juga ranting-ranting bambunya, maka aku bersihkan terlebih dahulu agar tidak menghalanginya. Dan aku coba menarik bambunya lagi. Dan di sini tangan saya terjepit antara bambu dan pohon kelapa. Proses penebangan bambu pun sudah selesai, dan besok selanjutnya aku mau melanjutkan pembersihan kayu-kayu yang sudah ditebang kemarin. Tetapi sebelumnya aku bersihkan dulu daun-daun bambu yang jatuh di jalan. Karena bila tidak dibersihkan sangat membahayakan orang lain. Bila ada orang lewat bisa terpeleset. Maka langsung aku bersihkan dulu. Barangnya jemaune ini kok muda ya. Ayo, yo alon-alon Pak Yanto. Ayo pati gaweane. Penebangan bambu pun sudah selesai. Sampai jumpa besok di proses pembersihan kayu-kayu. Dan tetap simak videonya di Sang Ladang.